مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadana man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la shabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hatta wa la jussata wa la a'tada. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Seraya Bapak selalu berdoa untuk kalian dan kita semua senantiasa dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku rahimakumullah, musim kebaikan telah hadir di tengah-tengah kita. Musim maghfirah dan rahmat itu telah berada di tengah-tengah kita. Akan tetapi pandemi COVID-19 belum juga beranjak dari kita. Wabah ini masih terus menyerang kita. Ya, Ramadan telah tiba, tapi corona masih terus mewabah tiada hentinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenung ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 191. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakkur dan berzikir, mengingat Allah, termasuk virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir membuat gempar masyarakat kita. Fenomena merebaknya virus yang menelan jutaan korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran, hikmah bagi kita selaku muslim. Yang pertama, tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya kita sebagai manusia. Setiap kali kita melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, menyatakan berikrar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapan Allah. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media,
termasuk lewat makhluk kecil yang tidak terlihat secara kasat mata kita. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus corona yang Allah kirimkan ke muka bumi. Seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran, ketakutan, keresahan, panik. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja, mereka sudah kerepotan. Pelajaran yang kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Anak-anakku, sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan, yang Allah takdirkan. Bahkan setiap melalui sholat, kaum muslimin berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka dalam ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang lebih terpenting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Anak-anakku, sudah cukupkah bekal kita yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bagaimana dengan datangnya COVID-19 mengajarkan kita, yakni tentang kesadaran akan keilmuan. Jelas nak, segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit berasal dari satu sumber, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan. Semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Pelajaran yang keempat tentang COVID-19 ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Ayo, jaga kebersihan. PHBS, pola hidup bersih dan juga sehat. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus ada di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih
bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yaitu bab toharoh, bab bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktek berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, lebih dari sekedar praktik bersuci, juga merupakan ikhtiar kita terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Bersyukurlah sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan kita, yakni kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang kebersihan, kesucian yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Ramadan tahun ini kita tidak hanya berjuang melawan godaan setan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan. Keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, khawatir, tidak sabar, dan tidak pernah bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Nah, kita kalahkan keadaan dengan menjaga hati. Hati kita harus tetap jernih. Tidak boleh terkotori dengan limbah-limbah kepanikan, ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan ketakutan, tapi harus tetap menjaga kewaspadaan. Ibadah jangan pernah ditinggalkan ya. Salat, terus laksanakan salat. Tapi protokol kesehatan juga jangan diabaikan. Ikhtiar lahir tetap kita jalankan. Tapi tawakal kita kepada Allah jangan sampai menjauh dari hati kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan. Allah selalu memberikan kita kesehatan. Dan Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, yang terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya wabah COVID-19 ini menjadikan salah satu bukti kekuatan keimanan kita bahwa semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan karena takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wabah COVID-19 ini, dan juga kita berharap Allah yang memiliki, Allah pula yang akan mengangkat COVID-19 ini, sehingga dengan harapan besar kita bisa bertatap muka kembali, melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang terpenting, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, dan selalu stay at home. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.